Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat semua ya. Hari ini masih berita terbaru seputar TKI atau Pekerja Migran Indonesia. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Nunukan kembali menerima sebanyak 246 PMI dideportasi dari Tawau, Malaysia. Jadi 246 WNI yang di sana itu dideportasi dan dikembalikan ke Indonesia kembali. PMI yang dideportasi dari Tawau sore tadi melalui pelabuhan Tunon Taka Nunukan terdiri dari sebanyak 204 orang laki-laki, kemudian perempuannya 39 orang, dan anak laki-lakinya sebanyak 3 orang. Menurut BP3MI, sebanyak 246 WNI yang dideportasi dari Malaysia ke Indonesia tersebut sebelumnya terlibat berbagai kasus di wilayah Sabah, Malaysia. Umumnya, sebagian besar pelanggaran keimigrasian sebanyak 184 kasus, kemudian sisanya terkait kasus narkoba sebanyak 53 kasus, dan tindak pidana yang lainnya 9 kasus. Ratusan pekerja migran Indonesia dideportasi dari Malaysia melalui jalur laut dari Pelabuhan Tawau ke Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, Kalimantan Utara kemarin hari Jumat. Mereka berasal dari berbagai provinsi di Indonesia, seperti Kalimantan Utara sebanyak 70 orang, Sulawesi Tenggara sebanyak 5 orang, Sulawesi Selatan sebanyak 107 orang, Sulawesi Barat sebanyak 11 orang, Sulawesi Tengah sebanyak 2 orang, Nusa Tenggara Timur sebanyak 44 orang, dan Nusa Tenggara Barat sebanyak 4 orang, kemudian Jawa Timur sebanyak 2 orang, yang terakhir dari Maluku sebanyak 1 orang. Sebelum menjalani proses deportasi, saat masih berada di Depot Immigration Tawau atau DIT, para PMI tersebut terlebih dahulu diverifikasi oleh tim Satgas KRI Tawau guna memastikan kewarganegaraan mereka untuk penerbitan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP. Selain itu, BP3MI juga mengatakan verifikasi dilakukan untuk memastikan kesehatan dan kesiapan para PMI untuk proses pemulangan ke Indonesia. Dan pergelaran tim pasukan lah bisa buat atau tim pengamanan dan juga pergeseran dari PMI dari Tunon Taka sampai di rumah ramah nanti atau Rusunawa itu tetap kita lakukan prokes ya. Baik dari mulai dari kedatangan kapal, kita lakukan edukasi dulu, sosialisasi bahwa ini negara mereka, selamat datang. Nah, mereka kembali ke tanah air, mudah-mudahan bisa beradaptasi kembali untuk tanah airnya. Nanti di atas kita lakukan tetap maskernya dan juga hand sanitizer-nya. Setelah itu berbaris sampai nanti asesmen oleh teman-teman KKP dipimpin oleh Dr. Barullah. Nanti kalau di situ dianggap bahwa ada permasalahan kesehatan, maka teman kita dari PMI sudah siap dengan ambulannya. Nah, apabila nanti ada permasalahan sosial kaitan dengan ODGJ, gangguan jiwa, ada stres, orientasi waktu dan sebagainya, nanti teman-teman di SOS kemarin juga sudah siap. Nanti mungkin kaitan dengan teman-teman yang memang sehat, mudah-mudahan sehat semua, itu lakukan dengan kegiatan-kegiatan teknis seperti keimigrasian, biaya cukai untuk barangnya. Apabila sudah, nanti kita konsultasi di depan. Setelah itu kita geser ke Rusunawa. Di Rusunawa tetap seperti biasa, teman-teman juga sudah paham. Kita mendalami pendataan dan interview kaitan dengan permasalahan-permasalahan mereka. Apabila ada permasalahan hukum, apabila ada permasalahan yang lain tentang piutang dan sebagainya, nanti di situ bisa terungkap. Sekalian kita data untuk kepulangan tenaga kerja dari luar negeri. Setelah itu beberapa waktu kita sesuaikan dengan jadwal pemulangan kapal, kita fasilitasi lagi. Tapi dengan jeda waktu yang ada itu, apabila memang dari KKP mendeteksi bahwa ada yang belum melakukan vaksinasi, itu kita lakukan vaksinasi. Nah, sehingga nanti dia pulang ke kampungnya tidak membawa wabah, dan ini juga menjadi menyingkirkanlah stigma bahwa pekerja migran nanti bawa wabah ke kampungnya. Dan juga kita harus adilkan dengan masyarakat Nunukan dan juga daerah asal mereka. Dari kejadian ini, pemerintah Indonesia harusnya membuka mata selebar mungkin. Kita tahu bagaimana negara lain memperlakukan warga asing yang melanggar, termasuk melanggar keimigrasian atau punya masalah di negara tersebut. Itu adalah warga asing dan salah satunya adalah warga Indonesia. Jadi
para warga asing, yang misalkan warga Indonesia yang ada di luar negeri yang mempunyai masalah, misalkan masalah keimigrasian, mereka akan ditangkap dan dideportasi dipulangkan ke Indonesia. Harusnya bule-bule yang ada di Bali tersebut, harusnya pemerintah Indonesia itu jangan terlalu baik ya. Mungkin terlalu baik karena budaya timur atau budaya di Indonesia itu kayak bener-bener orangnya ramah. Cuman ya itu tadi, terlalu baik menurutku. Jadi orang-orang atau warga asing yang melanggar itu kayak nggak ditindak tegas gitu loh. Karena sampai saat ini, sampai hari ini aku lihat ada di video itu bule yang tidak menggunakan helm ketika ditilang sama polisinya, itu bulenya itu masih memarahi polisinya loh. Polisinya itu dimarahin sama bule loh. Kalau sampai polisinya ngalah, itu udah kelihatan banget gitu loh. Sampai hari ini masih ada bule yang marahin polisinya. Pihak kepolisian, aparat setempat. Bagaimana nanti ke depannya gitu kalau tidak ditindak tegas. Jadi harusnya jangan melihat itu adalah bule, mungkin orang Eropa, orang Arab, mungkin orang Amerika dan yang lainnya. Mungkin kalau wajah-wajah Malaysia mungkin nggak bisa dibilang bule atau Brunei Darussalam atau pokoknya sekitaran Asia gitu. Cuman sayang ini kalau kelihatan wajah bule, aku nggak tahu kenapa bule atau orang Arab itu kayak pemerintah setempat itu kayak terlalu santai gitu, terlalu baik sih. Jadi misalkan mereka melakukan pelanggaran ya kayak dimaafkan gitu, karena mungkin emang terbiasa dengan budaya Indonesia yang emang orangnya baik. Tapi ya harus kita tahu nih, kapan baik, kapan harus tegas gitu. Pokoknya harusnya sih semua warga asing yang melakukan pelanggaran aturan di Indonesia atau aturan keimigrasian harusnya bisa sama dengan negara yang lain. Misalkan negara Malaysia itu yang paling dekat, kalau ada warga asing yang melakukan kesalahan atau melanggar aturan apapun, tangkap, deportasi, pulangin gitu. Harusnya sih seperti itu. Jangan melihat itu bule atau siapa gitu, jangan sih. Jadi harusnya bisa tertib, karena akhir-akhir ini viral banget. Jadi kayak wajah Bali yang harusnya dengan kebudayaan Bali itu kayak sedikit tercoreng sih. Mungkin bukan sedikit ya, emang tercoreng karena ulah dari bule-bule itu. Jadi kayak bule-bule tersebut, warga asing yang ada di sana itu kayak merasa itu rumah mereka. Jadi mereka berhak melakukan apa saja yang mereka mau, walaupun itu harus melanggar aturan dan sampai ditanganin polisi, polisinya pun dibentak-bentak, dilawan. Itu kalau nggak segera ditindak keras, mungkin kedepannya akan seperti itu dan akan lebih parah lagi sih. Terima kasih hari ini sudah bersama dengan saya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.